Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang jemaat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini izinkan ulun menyampaikan pesan-pesan takwa untuk diri ulun pribadi dan kita berataan. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral jemaat rahimakumullah, demikian cepat waktu berlalu, hari berganti hari, bulan berganti tahun. Tibalah kita di tahun 1444 Hijriah. Tepatnya hari ini Jumat kedua 13 Muharram 1444 Hijriah. Setiap pergantian tahun, pergantian waktu adalah momentum untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri. Walaupun muhasabah sebenarnya tidak harus menunggu pergantian tahun, namun momentum pergantian tahun ini menjadi sarana bagi kita semua secara mudah untuk mengevaluasi dan membandingkan apa yang telah kita kerjakan sebelum ini dan apa yang telah kita kerjakan saat ini dan apa yang akan kita kerjakan di kemudian hari. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebuah ayat yang sangat-sangat menarik menurut para ahli tafsir. Pesan-pesan yang sangat penting diapit oleh dua kalimat takwa. Wattaqullah, wattaqullah. Pesannya adalah hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan, dia persiapkan untuk hari esok di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaat rahimakumullah. Suatu ketika datang serombongan laki-laki menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Mereka tidak memiliki alas kaki. Sebagian antara mereka tidak memakai baju yang pantas. Sebagian lagi memakai pakaian seadanya. Mereka ini adalah dari Bani Muhdar. Melihat mereka, Rasulullah SAW kemudian terenyuh dan bertanya. Maka beliau membacakan surah Al-Hasyr ayat 18 ini, lalu memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu ada seorang sahabat yang kemudian bergegas untuk melaksanakan perintah Nabi.
Padahal dia bukanlah orang yang kaya raya. Ia datang dengan membawa kurma yang ada dalam genggaman tangannya, kemudian memberikan kepada sahabat tersebut. Lalu kemudian para sahabat yang lain bergerak untuk mengikuti apa yang telah lakukan oleh sahabat tadi. Mereka kemudian pulang ke rumah, kembali menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan sedekah untuk diserahkan kepada Bani Mudhar. Sehingga kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam senang melihat para sahabat yang gotong royong bantu membantu dalam kondisi yang sangat cepat, gerak cepat. Oleh karenanya langsung kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah sabda yang sangat populer, yang sangat kita kenal, yaitu tentang mempelopori kebaikan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'a. Barang siapa, kata Nabi, mempelopori sebuah amal kebaikan dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Surah Al-Hasyr ayat 18 ini adalah ayat yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bermuhasabah, mengintrospeksi apa yang sudah kita lakukan. Oleh karenanya, sebelum lahir ke dunia, kita telah diambil janji setia kepada Allah. Kita semua diingatkan untuk supaya tidak lupa dengan perjanjian kita di alam ruh. Kepeloporan akan kebaikan dan diikuti oleh orang lain adalah sebuah amal kebaikan yang terus menerus mengalir pahalanya. Sebaliknya juga, apabila kita melakukan amal kejahatan dan diikuti oleh orang lain, maka betapa menderitanya kita. Amal kejahatan kita akan mendapatkan dosa dari amal kebuatan tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Oleh karenanya diingatkan kepada kita semua, mari setiap diri kita mempelopori sebuah amal kebaikan, dan amal kebaikan itu akan diikuti oleh orang lain, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Siapa yang pertama kali membangunkan sebuah masjid, siapa yang pertama kali kemudian mendirikan sholat, siapa yang pertama kali kemudian memakmurkan masjid-masjid, memakmurkan majelis-majelis ta'lim, membawa sebuah amal kebaikan, membangun fasilitas yang bermanfaat, kemudian diikuti oleh orang lain, maka amal kebaikannya terus mengalir tanpa henti. Dan itu adalah amal kebaikan yang akan kita terima nanti di akhirat sebagai pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah ingatkan kita, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Bani Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kemudian kita semua menjawab, bala, betul engkau Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Dan kami lakukan yang demikian ini agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Ini penting untuk kita ingatkan, perniagaan dengan Allah. Bagaimana kita berdagang dengan Allah supaya tidak bangkrut. Maka ini rumusnya, yaitu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisun. Sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada mereka para sahabat. Nabi bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang yang bangkrut itu? Kemudian Nabi SAW pun bersabda. Kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu, kata para sahabat,
adalah al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang dimaksudkan orang yang bangkrut menurut kami adalah mereka yang tidak memiliki dirham, mereka yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Lalu kemudian Nabi menjawab, "La, tidak, bukan itu yang dimaksudkan dengan bangkrut." Menurut Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan bangkrut adalah innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin ya'ti qad syatama hadza wa qazafa ma hadza wa kalamaka hadza wa salabada hadza. Sebenarnya orang muflis, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyangnya, datang kemudian membawa pahala puasa dan zakatnya, tetapi dahulu waktu di dunia ia pernah memaki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, bahkan menumpahkan darah si fulan, bahkan dia pernah memukul si fulan, berbuat kezaliman, maka akan diberikan kepada orang teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi. Begitulah seterusnya. Orang yang lain yang pernah dia aniaya datang terus menerus, kemudian diberikan pahala kebaikan orang tadi sehingga habis pahalanya. Sedangkan masih banyak orang yang datang atas perbuatan kezalimannya, maka dosa orang yang dia zalimi tersebut, dosa orang yang dia aniaya tersebut dibebankan sepenuhnya kepada dirinya. Maka diambil seluruh kesalahan orang yang teraniaya tersebut dan dibebankan kepada dirinya. Maka selanjutnya rugilah orang tersebut, kemudian dicampakkanlah dia ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, sedikit amal kebaikan kalil-kalil hakul jibal, sedikit demi sedikit kita tumpuk menjadi gunung kebaikan. Oleh karenanya, jangan pernah lupa, dalam setiap saat kita berbuat amal kebaikan, hendaklah setiap diri mempersiapkan tadi apa yang sudah dia persiapkan untuk hari-hari akhiratnya. Oleh karenanya, puasa, salat kita, ruku dan sujud kita, sedekah-sedekah yang kita lakukan, hendaklah kita niatkan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalnya sesuai dengan tuntunan syariat. Kalaupun kita memberi seseorang, jangan sampai melukai hatinya. Apalagi kemudian kita bantu dia, lalu kemudian kita upload di media sosial, betapa nanti orang tersebut akan merasa malu. Oleh karenanya, bantulah saudara-saudara kita, dan jangan sampai tangan kanan kita, tangan kiri kita mengetahui amal kebaikan dari tangan kanan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu wa li Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa jamalika wa kamalika ala ashrafil ubbadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala al-batil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadukas salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'azuka minhu ibadukas salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Amin.